pada kesempatan sore ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, mujalasah dalam rangka pembacaan hadrah wasaudan dalam keadaan sihah wal afiyah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita, Nabi yang agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan harapan mudah-mudahan jerih payah kita, usaha kita, ikhtiar kita dinilai oleh baginda Nabi bahwa kita adalah benar-benar umatnya baginda Nabi, diakui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Jadi ibu-ibu jamaah Majelis Az-Zahra yang saya hormati dan yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita melanjutkan taklim kitab Matan Bidayatul Hidayah. Minggu kemarin kita awali dengan pembahasan tentang ilmu, betapa pentingnya seorang muslim atau muslimah mengetahui sebuah ilmu yang memang menjadi tuntunan kita sehari-hari dan menjadi awal dari kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kemarin kita membahas masalah hidayah merupakan buah dari ilmu, maka kita lanjutkan ilmu ini untuk kita bahas. Kemarin dijelaskan bahwa hidayah itu adalah samratul ilmi, buah dari ilmu. Ilmu buah pohonnya, buahnya adalah hidayah. Maka dari itu kita lanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah ini. Pada kesempatan ini kita membahas masalah adabul istiqadi minan naum. Istiqadil minan naum, bangun tidur. Jadi bangun tidur ada adabnya. Kalau bicara masalah adab, berarti tentu itu akan berkaitan dengan dasar hadis yang masyhur, sudah sama-sama kita ketahui. Rasulullah pernah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya diutus di muka bumi ini untuk umat manusia, jin semuanya kan. Rasulullah tidak hanya diutus untuk menuntun manusia, tapi jin pun Rasulullah diberikan tugas untuk menuntunnya. Jadi Rasulullah diutus ke muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu berarti satu etika kita, tata krama kita kepada sesama satu, kemudian kepada Allah yang kedua. Nah, yang kita bahas di sini tentu tata krama yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bangun tidur belum berinteraksi dengan sesama manusia, kita bangun-bangunnya tentu masih sendiri-sendiri. Baru setelah itu kita intisyar kemana-mana, bersosialisasi dengan sesama manusia, juga ada akhlaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan tawassul ya, supaya lebih berkah ilmu kita nyambung kepada pengarang kitab ini. Pengarangnya adalah Syekh Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ya, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari beliau yang sanadnya tentu tak terputus sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala manawa wa da'a Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi adabil istiqadhi minan naumi fa idza istayqadta minan naumi fajtahid an tastayqadha qabla tulu'il fajri wal yakun awwala ma yajri ala qalbika lisanuka dzikrullahi ta'ala fakul inda dzalika alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ila akhirih. Jadi untuk etika kita bangun tidur, sebetulnya ya ibu-ibu yang saya hormati, sebetulnya kalau masalah zikir atau doa setelah bangun tidur itu sudah hal yang lumrah, sudah hal yang biasa. Cuman kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita tidak menganggap itu suatu hal yang penting, makanya sering kita tinggalkan. Nah, pada kesempatan ini bukan untuk apa, tapi untuk menguatkan lagi, mengokohkan lagi, menyemangatkan lagi agar etika ini kembali lagi disemangatkan dalam jiwa. Artinya setelah ngaji ini kita betul-betul mengamalkan apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau bangun tidur, dia bangun tidur, awalnya beliau tidak langsung bangun. Ada keterangannya di kitab hadis-hadis yang lain. Di kitab Sunan Abi Dawud, beliau Rasulullah itu ketika bangun dari tidurnya, beliau duduk dulu mengembalikan energi, tidak langsung bangun, nanti sempoyongan kalau langsung bangun bisa nabrak pintu. Jadi Rasulullah itu kalau bangun duduk dulu, kemudian mengusapkan tangannya untuk menghilangkan bekas-bekas ngantuknya, begitu. Baru setelah itu beliau bangun, ambil wudu, bersuci, kemudian sholat. Jadi di sini kita mengokohkan saja, karena anak kecil pun tahu ketika bangun tidur bacanya, doanya biasa sudah hafal. Bangun tidur, mau tidur, ya Bismillahirrahmanirrahim wa amut. Kemudian setelah tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi fa idza stayqadta minan naum, ketika kita bangun tidur, maka supaya kita bisa mendapatkan fadilah-fadilah yang agung, litahsilal fadilatal utma, supaya kita bisa mendapatkan fadilah-fadilah agung, maka bersungguh-sungguhlah ketika kita bangun, berusaha bangun sebelum fajar. Wah, ini berat ini. Bangun sebelum fajar. Sebelum fajar terbit kita sudah berusaha untuk bangun. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan untuk bangun ini. Amin. Kalau santri mungkin sudah biasa tengah malam bangun untuk tahajud, untuk qiyamul lail. Nah, kalau yang sudah berkeluarga, sudah bekerja keras, ya itu masya Allah perjuangannya untuk bangun sebelum fajar. Jadi berusaha untuk bangun sebelum fajar supaya mendapatkan keagungan fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah. Jadi Allah itu menyiapkan suatu fadilah yang banyak kepada siapa saja yang berusaha nanti bangunnya itu sebelum fajar. Tentu diawali dengan sholat qobliyah fajar, sholat qobliyah subuh atau sholat fajar, sunnah fajar. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanuka dzikrullah. Jadi bangun tidur itu yang dilakukan bukan apa, tapi zikir di hati kita maupun di lisan kita. Bangun tidur tidak ada yang dipikirkan kecuali zikir dulu kepada Allah. Ya Allah, itu namanya zikir. Ingat,
Zikir itu ingat Allah, baik di lisan maupun di dalam hati. Bangun tidur langsung Allah, Allah, Allah gitu. Ingat Allah. Jadi bukan suami yang diingat, bukan anak yang diingat, bukan istri yang diingat, bukan HP yang diambil, dan seterusnya. Langsung Allah pertama kali. Karena ya Allah kan tidak mau diduakan. Allah harus yang pertama. Allah harus yang pertama kali kita ingat ketika kita bangun tidur. Barulah setelah itu kalau memang mau memikirkan pekerjaan, memikirkan tugas kantor, memikirkan jamiyahnya, memikirkan majelisnya, memikirkan santrinya dan seterusnya, apapun yang selain Allah silakan setelah zikir dulu kepada Allah, ingat dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah zikir itu kemudian mengucapkan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya alhamdulillah segala puji bagi Allah. Puji itu Bapak Ibu, tidak ada bapaknya, ada bapak di luar. Puji itu segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian itu, kenapa ada segala puji? Karena pujian itu ada 4. Pertama adalah kudus alal kudus. Kudus alal kudus maksudnya Allah memuji pada dirinya sendiri, 1. Yang kedua kudus tadi apa tuh? Kudus alal qadim yang pertama ya. Perkara baru memuji perkara yang kekal dahulu. Maksudnya makhluk memuji kepada Allah, 1. Yang kedua qadim alal hudus, Allah memuji kepada makhluknya. Yang ketiga hudus alal hudus, makhluk memuji sesama makhluknya. Yang keempat qadim alal qadim, Allah memuji pada Allah sendiri. Nah, memuji sesama makhluk seperti kita memuji baginda Nabi Muhammad SAW, atau sesama pangkat biasa ada yang dipuji, itu hudus alal hudus, kita memuji sesama makhluk. Kalau kita memuji pada Allah sudah biasa. Kemudian Allah memuji pada dirinya sendiri, banyak contohnya di Al-Quran. Makanya ketika ada sanjungan, ketika ada pujian yang diarahkan kepada kita, wah kamu itu bagus ya, ganteng, kamu cantik, kamu pinter, kamu cerdas, kamu segalanya misalkan, punya kelebihan yang banyak. Nah di situ ketika ada lontaran ucapan seperti itu pada kita, kita harus segera sadar bahwa alhamdulillah segala puji itu milik Allah. Hakikatnya mereka memuji kita, hakikatnya adalah memuji Allah, memuji yang menciptakan saya dengan penuh kelebihan, misalkan begitu. Nah, jadi harus segera sadar, jangan terlena dengan pujian. Karena apa? Mereka memuji sebetulnya memuji makhluknya Allah yang semua anugerahnya diberikan kepada dia itu ya Allah yang memberikan. Makanya jangan sampai terlena senang jika dipuji, jangan. Tuh, semuanya milik Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ahyana ba'dama, yang menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah kita mati. Allah yang menghidupkan kita setelah kita mati. Jadi seakan-akan kalau orang tidur itu Allah mematikan kita. Jadi fungsi ikhtiar kita, akal kita sudah tidak ada ketika kita tidur. Makanya dikatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, Allah yang menghidupkan kita setelah mematikan kita. Itu ungkapan rasa syukur kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah masih hidup lagi. Gampangnya begitu.
Alhamdulillah masih hidup lagi, masih bisa beraktivitas lagi. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan dibangkitkan lagi. Jadi setelah membaca doa ini, kita penuh kesadaran bahwa aktivitas semua yang akan kita jalani sehari-hari itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah wafat, sudah meninggal dunia, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus perlu penuh kesadaran. Sudah, singkat saja, begitu saja mungkin ya. Karena sudah malam, kalau diteruskan ini masih panjang. Yang penting intinya di situ, kita sudah besar semua, bukan berarti kita tidak tahu apa yang dilakukan, apa yang harus dibaca setelah tidur, tapi ini ada sekedar pengokohan bahwa kajian ini masih ada hubungannya dengan sebelum-sebelumnya, yakni bidayatul hidayah. Permulaan hidayah itu adalah dari ilmu zahir. Zahirul ilmu adalah hidayah. Zahirul ilmu itu adalah syariat, gitu ya. Jadi kita menjalankan syariat, ajaran-ajaran yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan tata krama, etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengokohan saja sebetulnya, tidak lebih dari itu. Namun mudah-mudahan biarpun singkat, ini bisa kita lakukan. Insyaallah ya, ibu-ibu semangat. Insyaallah ini remeh tapi faedahnya luar biasa. Remeh tapi faedahnya luar biasa, karena dengan doa itu insyaallah setelah kita bangun itu dan beraktivitas, aktivitas kita ini dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada awalnya kita sudah bersyukur kepada Allah, kemudian menyadari bahwa nanti aktivitas-aktivitas itu berdasarkan kita ini mau kemana. Nah begitu loh, kita ini mau kemana. Wa ilaihin nusur, ternyata kita ini akan kembali kepada Allah. Tentu aktivitas-aktivitas yang akan kita jalani ini harus harus berhubungan, harus ta'alluq, harus ada ikatan terus, bahwa nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ceroboh, tidak mudah untuk menyimpang dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan biarpun singkat, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Akhiran dari saya, hadanallahu wa yakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi taklim dari Ustaz Sulaiman. Semoga apa yang beliau